Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 4, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Hari ini kita belajar PABP dengan materi tata cara sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita semuanya sudah berdoa bersama-sama ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang syarat sah sholat dan rukun sholat ya. Ada 3 materi lainnya, yaitu tentang syarat wajib sholat, sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Hari ini kita fokus pada syarat sah sholat dan rukun sholat. Nah teman-teman, siapa di sini yang sudah tertib sholat 5 waktu? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah tertib ya. Nah, kita mempelajari materi pada hari ini tentang syarat sholat dan rukun sholat, agar sholat yang kita dilaksanakan selama ini, sholatnya sudah benar atau belum ya. Nanti teman-teman bisa pelajari bersama. Teman-teman amati materinya. Nah, apakah yang selama ini teman-teman lakukan dalam sholat sudah sesuai atau belum? Jika nanti ada beberapa hal yang belum sesuai, teman-teman bisa lakukannya ya, karena teman-teman sudah mengetahui materi di hari ini ya, dengan pembelajaran hari ini, sehingga ke depan teman-teman mencoba melakukannya agar teman-teman melakukan sholat dengan benar dan sholatnya diterima ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan mempelajari yang pertama tentang syarat sah sholat. Baik teman-teman, syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan mengerjakan sholat. Jadi ini harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan sholat ya teman-teman. Apa saja syarat sah sholat? Apa saja yang harus kita penuhi? Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Nah, salah satu cara untuk mensucikannya adalah kita diwajibkan untuk berwudu ya teman-teman. Sebelum teman-teman berwudu, misalkan teman-teman buang air besar atau teman-teman buang air kecil, maka pastikan teman-teman sudah beristinja atau sudah membersihkannya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman baru lakukan wudu ya. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi pastikan badan teman-teman sudah suci ya. Misalkan tadi sudah buang air besar atau kecil, maka dibersihkan terlebih dahulu ya. Lalu pakaiannya juga jangan sampai pakaiannya terkena kotoran ya. Dan begitu juga dengan tempat sholatnya. Yang ketiga adalah menutup aurat ya teman-teman. Untuk laki-laki auratnya dari mana teman-teman? Ya betul, dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk perempuan adalah seluruh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka ya teman-teman. Dan pastikan
untuk yang perempuan ya, ketika sholat tidak terbentuk lekukan-lekukannya juga, dan juga tidak tipis ya yang dipakai untuk sholat ya. Nah, berikutnya adalah yang keempat, telah masuk waktu sholat. Jadi kita baru sah sholatnya jika sudah masuk waktunya ya. Biasanya ditandai dengan apa teman-teman? Betul, dengan azan ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah menghadap kiblat ya. Jadi pastikan sholatnya teman-teman menghadap kiblat. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada 5 ya syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini harus kita perhatikan betul ya sebelum kita mengerjakan sholat. Karena jika ada syarat sah sholat yang tidak kita penuhi, maka sholat kita yang kita kerjakan itu tidak sah atau batal ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke rukun sholat. Rukun sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita sedang melaksanakan sholat. Nah ini teman-teman kita harus memperhatikan ini ya ketika kita sholat ya. Nah karena jika rukunnya terlewat maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Apa saja rukun sholat? Yang pertama adalah niat ya. Nah, yang kedua adalah berdiri jika mampu ya. Jadi selama kita sehat, badannya kuat, itu kita harus berdiri ya teman-teman. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu ketika teman-teman membaca Allahu Akbar nah ya. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah ya. Makanya teman-teman di sini Al-Fatihahnya juga harus teman-teman pastikan bacaannya betul ya karena merupakan rukun sholat. Yang kelima adalah ruku. Berikutnya adalah iktidal. Yang ketujuh adalah sujud. Nah, jadi pastikan bacaan-bacaan ini juga kita hafal ya teman-teman dan dibaca dengan baik. Berikutnya adalah yang ke-8 duduk di antara dua sujud ya. Dan ke-9 tasyahud awal dan akhir. Jadi ini juga bacaan doanya harus kita hafal ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah salam dengan mengucapkan salam pertama ya. Jadi salam sambil menengok ke sebelah kanan ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Oke, teman-teman itu ya tadi kita sudah belajar syarat sah sholat dan rukun sholat. Tadi ya sudah sampaikan di awal, kita harus memperhatikan ya teman-teman apakah selama ini syarat sah sholat dan rukun sholatnya sudah kita penuhi. Kalau ada yang belum maka segera perbaiki ya teman-teman agar sholat kita betul ya atau diterima ya teman-teman, karena sholat adalah ibadah yang wajib ya teman-teman untuk kita lakukan, sehingga kita harus memastikan bahwa sholat kita itu sudah benar dilakukan. Baik teman-teman, itu materi yang Ustadzah dia bisa sampaikan hari ini. Berikutnya adalah ada tugas ya sedikit untuk hari ini. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah teman-teman buat rangkuman materi hari ini ya dalam bentuk mind mapping. Seperti apa mind mapping itu nanti saya akan berikan contoh ya. Nah, tugasnya dibuat dalam kertas 1 lembar. Boleh kertas HVS, boleh kertas gambar, boleh kertas dari buku, boleh pokoknya kertas apapun yang teman-teman miliki di rumah ya. Bekas kalender juga boleh. Lalu teman-teman juga siapkan alat tulis ya dan pewarna. Nah, tugasnya dikumpulkan ke wali kelas. Ini nih teman-teman contoh mind mappingnya ya. Seperti ini Ustadzah dia contohkan, di situ ada bulet-bulet gitu ya untuk memudahkan. Terus di bawahnya teman-teman nanti tuliskan tadi ada 5 syarat sah dan 10 rukun sholat ya. Itu Ustadzah tidak tuliskan semua ya, hanya contoh saja, nanti teman-teman menuliskan dengan lengkap ya. Nah ini teman-teman silakan berkreasi ya untuk bentuknya, tidak harus sama dengan Ustadzah ya. Warnanya juga boleh bervariasi, boleh juga ditambahkan gambar orang yang sholat ya, atau gambar apapun deh yang teman-teman sukai ya.
Nah, intinya dibuat semenarik mungkin ya teman-teman. Nah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari Selasa saat teman-teman bimbel, begitu ya. Begitu teman-teman, selamat mengerjakan tugasnya ya. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Alhamdulillah kita akhiri ya teman-teman pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah tuntas untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.